Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ilas salati ittakhaduha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Shadaqal adzim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan, akhwat sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, di malam Jumat tanggal 17 Rajab, kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala di yaumil kiamah nanti. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, serta untuk seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Para ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali ta'lim kita tentang sunnah-sunnah keseharian, yang pada malam hari ini sampai kepada bab yang ke-10 yang berkenaan dengan azan. Tapi pada malam hari ini izinkan kami ganti buku, ya, ini kami ingin menyampaikan dari kitab yang disusun oleh guru-guru kita, yaitu kitab Shallu Kama Ra'aitumuni Usolli, yang disusun oleh Kyai Haji Abdullah Fadil Ali Syirat, Ustadz Hasim Halimi, oleh Imam Yaksul Mansur, Ustadz Arif Hizbullah, Ustadz Muhajir Al-Murtaqi, Ustadz Komarudin Basyuni, Ustadz Adroi, Ustadz Didin Sobarudin, dan para ustadz-ustadz yang lain, sehingga terbitlah satu buku, yaitu Tuntunan Sholat menurut Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sampaikan juga langsung ke bab tentang azan dan iqomah. Nah, ini kalau di buku yang biasa kami sampaikan itu terlalu ringkas. Nah, ini di buku yang disusun oleh ustadz kita ini dijelaskan secara panjang lebar, baik dari Quran maupun dari sunnah, sehingga nanti kita akan tahu azan itu seperti apa. Jadi kita tidak akan kaget jika sewaktu-waktu, misalnya di saat hujan, tiba terdengar di adzan, di tengah-tengah adzan ada suara shollu fi buyutikum. Nah, itu kalau kita kaji ternyata ada dasar ilmunya, jadi tidak perlu terheran-heran, tidak perlu kaget seperti itu. Dasar adzan ini tadi di muqaddimah dari Quran itu salah satunya tadi surat Jum'ah ayat yang ke-9, surat Al-Maidah ayat 58, dan juga beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang panggilan ini. Adzan menurut bahasa adalah pemberi tahuan. Nah, artinya
Itu secara harfiah atau secara makna kata, adzan adalah pemberi tahuan. Sedangkan menurut istilah, adzan adalah pemberitahuan dan panggilan untuk sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Itu pengertian adzan menurut istilah atau ilmu syara'. Dan di dalam buku ini dijelaskan yang pertama tentang keutamaan dari kalimat adzan itu sendiri dan juga muadzin. Yang pertama tentang keutamaan adzan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-sholati atbara syaitanu walahu durratun hatta la yasma'a ta'dzina fa idza qadan nidaa aqbala hatta idza suwiba bis shalah adbara hatta idza qada taswib aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uskur kada lima lam yakun yazkuru hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa lafdu lil Bukhari. Keutamaan adzan yang pertama, apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling, berlari sambil terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar adzan. Jika adzan telah selesai, ia datang kembali sehingga qomat dikumandangkan, ia pun berpaling kembali sampai selesai qomat. Kemudian ia datang kembali menggoda hati orang yang sholat. Ia berkata, "Ingatlah ini, ingatlah itu." Padahal sebelumnya seseorang tidak mengingat-ingatnya, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dari Abu Hurairah, lafadznya berasal dari Imam Bukhari. Nah, inilah keutamaan pertama dari adzan itu, yaitu setan akan lari, setan akan kabur kalau dengar suara adzan. Karena saking takutnya dengan adzan ini, dalam hadis ini sampai terkentut-kentut. Nah, itu artinya saking takutnya lari. Gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar lari yang udah nggak terkontrol seperti biasanya seperti ini kan. Jadi sampai terkentut-kentut. Nah, kapan dia berhenti? Kalau adzan selesai baru dia berhenti lari. Nah, itu lari kemana larinya? Dari adzan mulai dikumandangkan sampai adzan selesai. Enggak, itu larinya ke mana larinya? Menghindar dari suara adzan. Nah, bayangin aja kita mau lari kemana? Dari ujung timur sampai ujung barat tuh adzannya bersaut-sautan, berurutan sebenarnya. Makanya sejauh ini mengancam aja. Mana larinya? Panas dingin. Nah. Tapi itulah kecerdikan setan, kecerdikan iblis. Dia sudah tahu kapan harus balik lagi. Adzan selesai dia balik, goda lagi, qomat kabur lagi, qomat selesai balik lagi. Baru disitulah dia kerjain orang-orang yang sholat. Yang awalnya nggak ingat sesuatu, kadang jadi ingat nanti di sholat. Larinya ke tempat musik apa itu diperdengarkan, jadi suara adzannya Kalah. Pokoknya larinya ke tempat yang nggak kedengaran adzan, ya, gitu kan, seperti itu. Dan dia kembali lagi ke orang-orang yang sholat. Nah, disitulah setan itu membisikkan sesuatu, bisa membisikkan tentang ya apa aja tentang kehidupan biasanya. Apa yang hilang kadang ingat di sholat, apa yang terlupa ingat di sholat, gitu kan. Kadang kalau ibu-ibu kompor biasa kadang, aduh tadi masak udah matiin kompor belum, kadang gitu kan. Apalagi yang punya anak kecil, baru suara ngek dikit udah panik lagi. Itulah tugasnya setan, yaitu menggoda manusia. Keutamaan yang kedua berdasarkan sabda Rasulullah,
lau ya'lamun nasu ma fin nida wasofil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihim lastahamu alaih walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la tauhuma walau habwan. Rawahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa lafdu lil Bukhari. Seandainya manusia mengetahui keutamaan dan pahala yang besar yang terdapat pada azan dan shaf yang pertama, kemudian tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk mendapatkannya kecuali dengan diundi, tentu akan mereka undi. Seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat zuhur pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan jika mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Ini keutamaan yang kedua tentang adzan ini. Pahalanya sangat besar bagi orang yang segera mendatangi seruan adzan tersebut. Sampai-sampai kalau harus diundi ya diundi biar bisa datang duluan. Nah itulah godaannya. Adzan berkumandang, yang dagang biasanya mulai rame, apalagi yang anak sekolah pulang keluar sekolah. Ujiannya nah, itulah matematika yang Allah tawarkan kepada kita. Pilih matematika dunia, pilih matematika akhirat, gitu kan. Karena dua-duanya sama sebenarnya. Samanya apa? Sama-sama sedang bekerja, sama-sama sedang mencari keuntungan. Nah, yang bedakan hanya satu keuntungan yang belum tentu manfaat. Nah, yang satu keuntungan yang pasti bermanfaat. Nah, mau ambil yang mana gitu aja kan. Kalau dunia tadi, kenapa kami katakan belum tentu manfaat? Bisa jadi harta itu malah akan menyebabkan kita lupa dari bersyukur, dari ibadah. Nah, dan juga nanti juga enggak semuanya akan kita bawa mati. Tapi kalau kita utamakan seruan Allah, pasti matematika akhirat akan kita dapatkan. Karena sama hakikatnya, sama-sama bekerja, sama-sama nanti akan digaji, gitu kan. Kalau ke Allah nanti gajinya di akhirat, ya kalau dunia ya sebentar akan habis. Para ikhwan dan akhwat sekalian, yang ketiga hadis tentang keutamaan adzan ini, al imamu dominun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immah waqfir lil muadzin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdu lahuma. Imam itu adalah penanggung jawab, sedangkan muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Nah, ini tentang keutamaan imam dan muadzin. Jadi imam itulah penanggung jawab. Artinya jika imam itu sholatnya benar, nah bisa jadi semua makmum juga benar. Jika makmum ada kesalahan, imam juga ikut bertanggung jawab. Nah, itulah beratnya imam. Dan jika imam rusak, nah bisa jadi menyebabkan seluruh jamaah juga rusak. Nah, maka dalam imam ini Rasulullah benar-benar tekankan siapa yang berhak menjadi imam. Jangan sampai sembarangan. Karena ya kalau kita lihat kadang di luaran sana atau di kampung-kampung itu imam itu rata-rata yang dipilih yang hanya yang paling tua. Nah, itu terkadang kurang pas gitu kan. Karena patokan imam itu adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Itu. Kenapa? Karena Qur'an lah penentu awal dulu. Kalau Qur'an salah dibaca, nah itu bisa
salah arti yang sangat fatal seperti itu. Jadi intinya imam itu yang pertama faqih dalam beragama. Faqih semuanya, faqih Qur'annya bagus, agamanya paham, nah itu lebih bagus. Nah kalau zaman Rasul, pasti Rasul yang jadi imam, karena Rasul yang paling bagus bacaan Qur'annya, paling faqih agamanya. Di zaman Khalifah juga sama, rata-rata para Khalifah yang jadi imam, karena mereka faqih agamanya, Qur'annya juga paham, gitu kan. Bahkan dikisahkan Umar itu untuk memahami Al-Baqarah saja tidak butuh waktu yang sangat lama, tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan hampir 10 tahun dia untuk bisa paham Al-Baqarah. Artinya dari membaca, mentadaburi, mengamalkan, mendakwahkan. Nah itulah perlu waktu segitu banyak bagi Umar bin Khattab untuk satu surat Al-Baqarah. Kalau dipaksa oleh jamaah jadi imam, sedangkan bacanya itu bagus, itu gimana? Nah, Ya? Ayo. makanya kalau imam itu sebaiknya haknya, kalau alhamdulillah kita hidup di jamaah, jadi sebenarnya haknya umaro yang pertama. Jadi sebenarnya para rois itu baca Al-Qur'annya bagus, agamanya bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena umaro tempat mengadu permasalahan, harus tahu seluk-beluk permasalahan, bagaimana dalam agama seperti ini, jadi dia akan tahu. Lalu bagaimana jika umaro kita itu ternyata bacaan Qur'annya masih perlu belajar. Nah, dia bisa menunjuk kepada ikhwan yang lain yang lebih bagus bacaan Qur'annya. Tidak perlu malu. Karena itulah dinamika di kita seperti itu. Lebih faqih dalam Quran, dalam agama itu yang lebih berhak menjadi imam, tidak harus umaro. Seperti kami temui di beberapa pesantren seperti di Citerep dan di Cikampek, itu para umaro jarang jadi imam. Yang ditunjuk justru malah sebagian ada yang santri, sebagian ada yang gurunya, karena bacaan Qur'annya lebih bagus, agamanya lebih faqih seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Itu akan menentukan nanti kapan iqomah ditegakkan. Jadi jangan sampai qomah ditegakkan tapi ternyata imam belum ada. Nah itu akhirnya tadi dorong-dorongan. Nah itulah karena sunnah diabaikan. Kalau kita lihat tentang imam ini, Rasulullah itu perintahkan kepada Bilal, jangan kamu berdiri sebelum melihat aku. Artinya Bilal itu qomat kalau sudah melihat Rasulullah keluar dari rumahnya minimal itu. Karena Rasulullah kan rumahnya mepet masjid, jadi ketahuan baru keluar. Nah, itu baru Bilal iqomat. Nah, kalau kita biasa di sini kan imam sudah berdiri baru qomat. Nah, minimal seperti itu. Jadi jangan sampai qomat tapi imam belum ada. Nah, nanti akan dorong-dorongan biasanya seperti itu. Tadi imam penanggung jawab dan muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Nah, itu dia yang cari imam, dan dia juga harus menentukan kapan waktu ada. Dia harus tahu. Itu tugas muadzin. Nah, yang lebih sekarang lagi jadi pertanyaan bagi kami sendiri, karena kalau kita lihat hadis, waktu sholat itu tidak pakai jam, tapi pakai matahari. Nah, coba sekali-kali muadzin kita itu ngeceklah sekali-kali gitu, gak harus tiap hari lah. Bener nggak sih ini udah waktu zuhur gitu kan? Kalau zuhur kelihatan. Di sini juga bisa lah. Kira-kira seperti apa gitu, kelihatan sebenarnya. Waktu asar seperti apa? Maghrib itu udah bener masuk apa belum? Nah, yang jadi ramai adalah waktu subuh. Katanya waktu subuh di Indonesia masih terlalu malam. Nah, itu perlu kajian yang sangat mendalam. 20 menit itu. Katanya 20 menit. Nah, itu perlu kajian sangat mendalam. Ya. Karena baru fajar. Ya.
Karena banyak permasalahan di situ. Salah satu juga yang jadi permasalahan adalah cara sholat kita saat ini. Kalau Rasul itu biasa sholat subuh itu dari mulai terbit fajar itu sampai matahari bisa udah mulai terang. Itu kita tahu bacaannya seperti itu. Nah kita saat ini kadang subuh bacanya ayat-ayat pendek, ina atau ina kadang kuluhu gitu kan, cuma gak sampai 5 menit selesai sholat. Nah itu pasti masih gelap. Nah, gitu, iya. Nah kalau Rasul itu kan tahu sendiri sholatnya kadang bisa baca surat Toha, surat-surat yang panjang gitu kan, jadi bisa setengah jam sholat subuhnya saja. Nah makanya ini perlu kajian lebih mendalam tentang apakah subuh kita ini benar-benar masih terlalu pagi atau belum. Nah itu perlu kajian yang lebih mendalam. Ya tentu ini para ahlinya yang harus menentukan kapan fajar sodik ini muncul ataukah tidak. Dan tadi yang utama bagi para imam dan muadzin itu didoakan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma arsyidil a'immah waqfir lil muadzin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Nah, jadi beruntunglah para ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah kasih karunia berupa suara yang merdu sehingga bisa melantunkan adzan. Nah, karena termasuk ke dalam orang yang didoakan langsung oleh Rasulullah agar diampuni dosa-dosanya. Karena tidak semua orang bisa adzan. Karena ya satu keterbatasan juga, termasuk kami sendiri. Itu kalau selalu adzan, beri cari yang lain dulu deh, gitu kan. Dan juga selanjutnya, hadis yang selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil muqaddam wal muadzinu yukfaru lahu bimaddi sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, rawahu Nasai. Perhatikan para ikhwan ini yang suka adzan agar lebih bersemangat dalam adzan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi sholawat terhadap shaf yang pertama. Jadi kita mari berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan shaf yang pertama. Sedang muadzin diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya. Jadi, lagi, muadzin diampuni dosanya sepanjang suaranya. Ucapannya dibenarkan oleh para pendengarnya, baik dari kalangan yang basah maupun yang kering. Artinya seluruh makhluk hidup ini ya. Dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya. Ini keutamaan orang-orang yang adzan. Ya ini tadi diampuni dosanya sepanjang suaranya. Artinya sepanjang suaranya terdengar sampai kemana, seperti itu. Ya kalau saat ini alhamdulillah terbantu dengan pengeras suara, jadi lebih panjang jangkauannya. Kalau dulu hanya lantang suara saja, tapi itu pun sudah mampu menggetarkan yang lainnya. Apalagi sekarang harusnya adzan ini adalah mampu menggetarkan orang-orang kafir, seperti itu. Berarti kalau adzan di Mekah kedengaran di Jakarta juga lumayan ya. Ya itulah. Pakai YouTube kedengaran di sini Jakarta. Maka dari itu, nah para ikhwan yang selama ini belum berani adzan, cobalah untuk adzan. Kalau berani, kalau nggak berani ya yang biasa adzan diperbaiki lagi adzannya agar lebih menarik sehingga orang-orang lebih tertarik untuk datang ke masjid. Karena terkadang adzan itu juga menyebabkan orang malas ke masjid. Udah suaranya serak-serak basah, aki-aki, fasih enggak, merawut, udah melabir geleng-geleng kepala yang adzan, seperti itu.
Dan juga keutamaan adzan ini, para ikhwan dan akhwat sekalian, ternyata di zaman Rasulullah adzan itu punya dua fungsi ternyata. Kalau kita tahunya adzan adalah hanya panggilan sholat, ternyata di Rasulullah, zaman Rasul itu adzan juga punya fungsi yang lain, yaitu menentukan apakah kaum itu berhak diperangi atau tidak, yaitu ditunggu adzan dulu. Karena Rasulullah itu tidak pernah berperang di malam hari, tapi berperang nunggu fajar kalau menyerbu suatu daerah gitu kan, menyerang suatu daerah biasanya seperti itu. Itu diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yaitu pembantu beliau, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika akan menyerang suatu kaum, beliau tidak memulai penyerangan hingga datang waktu subuh. Nah, jadi kalau mau menyerang sampai satu daerah itu ditunggu subuh dulu baru lakukan penyerangan. Jadi tidak di saat orang-orang tidur diserang. Jarang Rasulullah melakukan seperti itu. Dan melihat keadaan. Nah, biasanya kalau udah bermalam, Rasulullah itu kirim beberapa orang utusan. Nah, itu untuk lihat keadaan biasanya seperti itu. Seperti apa kondisi di sana gitu kan. Karena Rasulullah benar-benar perhitungan. Kemudian selanjutnya, jika terdengar adzan, beliau menahan, artinya tidak jadi menyerang. Jika tidak mendengar adzan, beliau menyerang kaum itu. Nah, artinya ini suatu tanda kalau di daerah itu ada orang beriman. Nah, itu pasti dengar adzan, makanya tidak diserang buru-buru gitu kan. Kalau tidak ada adzan baru diserang. Dan juga keutamaan muadzin dari sahabat Anas bin Malik kembali, Rasulullah SAW memulai penyerangan jika terbit fajar. Beliau akan menyimak suara adzan di waktu itu, yaitu di waktu fajar. Jika beliau mendengar adzan, beliau tahan tidak menyerang. Namun jika tidak terdengar, beliau menyerang. Kemudian suatu ketika terdengar seorang laki-laki berkata dalam adzan. Tatkala muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah SAW menyatakan berada di atas fitrah. Artinya muadzin itu berada di atas fitrah. Tatkala berkata asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, Rasulullah bersabda, engkau keluar dari neraka. Kemudian para sahabat melihat kepada arah suara adzan itu, ternyata yang mengumandangkan adzan adalah penggembala kambing. Artinya orang yang adzan ini di tengah padang pasir, tengah di padang rumput yang tidak ada masjid, tetap dia adzan. Saat dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah mengatakan berada di atas fitrah, artinya di atas kesuciannya. Tatkala mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, engkau keluar dari api neraka. Nah, beruntunglah para ikhwan, akhwat sekalian, para ikhwan sekalian yang terbiasa adzan. Semoga termasuk ke dalam doa ini, yaitu tetap dalam fitrahnya dan dibebaskan dari api neraka. Itu tadi keutamaan dari adzan dan muadzin. Yang pertama yaitu dengan adzan setan akan lari terbirit-birit, terkentut-kentut seperti itu. Yang kedua, keutamaan tentang mendatangi adzan dengan segera, itu banyak sekali. Dan juga bagi muadzin itu didoakan khusus oleh Rasulullah agar diampuni segala dosanya. Dan juga Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf awal dan bagi para muadzin.
Dan bagi para muadzin itu senantiasa mendapatkan doa dari makhluk yang mendengar panggilan adzannya. Dan juga para muadzin itu didoakan agar diampuni dosanya sepanjang suaranya. Dan tadi juga di hadis tadi bahwasanya tatkala muadzin baru mengucapkan Allahu Akbar, didoakan berada di atas fitrahnya. Tatkala mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dikatakan engkau keluar dari neraka. Seperti itu. Dan juga bagi para muadzin akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya. Itu tadi tentang keutamaan dari para muadzin dan azan itu sendiri. Lalu kapan azan ini mulai ada? Azan ini disyariatkan yaitu pada tahun pertama Hijriah. Artinya setelah di Madinah baru ada azan. Di Mekah belum ada azan. Nah, belum ada azan. Walaupun syariat sholat sudah dimulai dari Mekah, tapi syariat adzan itu ternyata ada setelah hijrah ke Madinah. Nah, mungkin ini juga kebijaksanaan dari Allah, karena waktu di Mekah kaum muslimin masih lemah, tertindas, hanya beberapa orang, dan rata-rata dari golongan budak. Bagaimana jadinya kalau adzan dikumandangkan? Bisa jadi langsung dikeroyok, dikerumuni oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini terbukti waktu sahabat Abu Dar habis mencatatkan keislaman di hadapan Rasulullah, pergi ke Ka'bah, bersyahadat di situ, maka dipukulin sampai babak belur. Berhenti setelah diberitahu kalau dia berasal dari Ghifar, gitu kan, baru berhenti. Itu diulang sampai 3 kali, sampai 3 hari seperti itu. Itulah keadaan kaum muslimin saat itu. Maka masih Allah tahan syariat adzan ini. Jadi waktu sebelum ada adzan itu para sahabat hanya mengira-ira, kira-kira udah waktu zuhur, baru dia berkumpul ke masjid. Kalau di zaman Nabi di Mekah itu kan di Darul Arqam, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Nah, di situ baru mereka datang ke situ untuk sholat. Nah, setelah di Madinah awal-awal juga seperti itu. Jadi kadang banyak sahabat yang tertinggal sholatnya karena hanya mengira-ira udah masuk apa belum, gitu kan. Maka dari situlah Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara menyatukan panggilan agar kaum muslimin itu bisa serempak datang ke masjid. Tidak seperti saat itu, jadi ada yang telat, ada yang ketinggalan, gitu kan. Dari situ ada yang mengusulkan bagaimana kalau menggunakan lonceng seperti orang-orang Nasrani, ditolak oleh Rasulullah. Ada pula yang menganjurkan untuk memakai terompet seperti orang-orang Yahudi, itu juga ditolak oleh Rasulullah. Ada yang mengusulkan untuk pakai api, juga ditolak. Lalu setelah sepertinya itu musyawarah tidak berjalan dengan baik, tidak ketemu yang sesuai dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang sahabat. Kalau kita mungkin masyhur itu sebenarnya Umar bin Khattab. Ternyata bukan Umar bin Khattab yang datang ke Rasulullah untuk menyampaikan berita adzan ini. Ternyata adalah sahabat Abdullah bin Zaid. Itu dalam hadis yang sangat panjang, kami bacakan terjemahnya saja. Ketika Rasulullah SAW menyuruh menyediakan lonceng, nah artinya dari musyawarah tadi Rasulullah lebih cenderung untuk menggunakan lonceng karena lebih dekat ke Nasrani, yang mana saat itu kaum umat Nasrani itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu dibuktikan dengan
banyaknya para rahib, orang-orang Nasrani yang masuk ke dalam Islam dibandingkan orang-orang Yahudi. Nah, seperti itu. Ketika Rasulullah menyuruh menjadikan lonceng yang akan dipukul untuk menghimpun orang-orang untuk sholat, saya tidur, saya bermimpi seorang laki-laki berjalan mengelilingi saya sambil membawa sebuah lonceng di tangannya. Maka saya berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah Anda bersedia untuk menjual lonceng itu?" Ia menjawab, "Apa gunanya buat Anda?" Saya menjawab, "Buat memanggil orang untuk sholat." Nah, jadi sahabat Abdullah bin Zaid itu tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa sebuah lonceng, dan dia berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah bersedia untuk menjual lonceng tersebut?" Laki itu menjawab, "Apa gunanya lonceng ini buat Anda?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Buat memanggil orang untuk sholat." Kemudian dia berkata, "Maukah saya tunjukkan dengan yang lebih baik dari itu?" Saya menjawab, "Tentu." Maka ia berkata, "Hendaklah kamu ucapkan sebagai berikut," yaitu lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian dia menjauh sedikit dari aku lalu berkata, "Jika kamu hendak mendirikan sholat, maka bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Dan tatkala hari telah pagi, saya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan apa yang saya alami dalam mimpi tersebut. Lalu beliau bersabda, "Insya Allah sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Datangilah Bilal dan ajarkanlah kepadanya apa yang kamu dengar itu, supaya diserukannya, karena suaranya lebih baik dan lebih lantang daripada suaramu." Maka saya mendatangi Bilal dan mengajarkannya. Kemudian seruan itu terdengar oleh Umar bin Khattab yang sedang berada di rumahnya. Maka ia keluar dengan mengulurkan kainnya, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh saya telah bermimpi seperti apa yang ia mimpikan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah." Nah, artinya dua sahabat ini, yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab, itu memiliki mimpi yang sama. Artinya mimpi diajari adzan dan iqamah. Tetapi yang menyampaikan pertama kepada Rasulullah adalah sahabat Abdullah bin Zaid, bukan Umar bin Khattab. Nah, lafadznya hampir sama dengan yang kita dengar saat ini, karena lafadz adzan itu ada 3 jenis. Nanti insya Allah akan kami sampaikan di buku ini, juga diterangkan. Dan tadi ternyata adzan itu kan diperintahkan kepada orang yang memiliki suara yang lebih baik. Artinya mungkin lebih merdu, lebih
fasih, nah itu yang lebih diutamakan untuk adzan, dan lebih lantang suaranya. Nah, jelas, karena saat itu juga tidak ada pengeras. Kalau saat ini yang berutama adalah yang merdu, yang fasih suaranya. Jangan sampai orang yang adzan tadi suaranya tidak bertenaga, tidak bersemangat, sudah begitu tidak fasih lagi. Nah, itu bisa mengubah makna adzan yang sangat fatal. Kalau yang nanya pendek jadi panjang itu fatal nggak? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah nanya panjang. Nah, Fatal nggak? Itu kalau di qiraat tetap fatal artinya. Asyhadu anna itu artinya pendek, satu harokat, pendek. Ada panjang. Nah, itu perlu diajarkan, ada diajarin dulu. Nah, jangan sampai sembarangan adzan. Panjang nanya. Banyak kayak gitu. Asyhadu anna Muhammad, banyak. Itu makanya tadi sebaiknya adzan itu diajarin dulu, baru disuruh adzan agar fasihnya terjaga. Nah, makhrajnya juga kena, karena tadi lidah azam itu tidak bisa mengucapkan kata-kata tertentu yang sulit. Nah, seperti orang Jawa saja, itu antara Jawa Solo dengan Cilacap itu ada satu kata yang jadi pertengkaran sampai saat ini antara loro dan loro. Kalau di Cilacap ada loro dan lara. Nah, itu hampir mirip tapi beda pengucapan, beda arti. Hanya orang sana yang tahu. Kalau orang lain mungkin biasa aja, seperti sama, tapi itu artinya beda jauh. Kalau loro itu dua, kalau loro itu sakit. Lara sakit. Nah, kalau di Cilacap lara, kalau di sono loro. Lebih mirip lagi. Lebih mirip lagi di Solo, itu banyak kata-kata yang hampir mirip-mirip, itu banyak sekali. Nah, itulah maka tadi para muadzin sebaiknya itulah orang-orang yang sudah benar-benar terlatih untuk adzan sehingga kefasihan dapat didapatkan. Mengenai lafadz adzan itu ada 3 macam. Tadi yang pertama di hadis itu, ada juga di hadis yang lain. Tetapi apakah perlu dibacakan atau enggak lafadz adzan ini? Enggak usah sepertinya, daripada nanti jadi perdebatan. Karena tidak pernah kita dengar sama sekali lafadz adzan yang lainnya. Kalau lafadz adzan lain itu dikatakan ada yang asyhadu alla ilaha illallah itu 4 kali baca. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 4 kali baca. Tapi dari kitab ini kesimpulannya yaitu Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar mengatakan yang benar riwayat takbir itu 4 kali lebih kuat karena mengandung tambahan, dan riwayat itu bisa diterima sebab tidak ada yang menafikannya. Di samping itu riwayatnya sahih. Jadi adzan yang sering kita dengar itu yang menurut Asy-Syaukani yang lebih sahih, seperti itu. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kemudian tentang adzan subuh. Nah, ini yang juga jadi menarik kayaknya gitu kan. Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum thumma qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta." Rawahul Bukhari wan Nasa'i wa lafdhu lil Bukhari. Sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam.
maka makanlah dan minumlah sehingga terdengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian dia berkata, dia adalah orang yang buta, maka dia tidak adzan sehingga dikatakan kepadanya, telah datang waktu subuh, telah datang waktu subuh. Artinya dari hadis ini di zaman Rasulullah adzan fajar, adzan pagi itu 2 kali oleh 2 orang yang berbeda. Nah, muadzin Rasulullah itu tidak hanya 1 ternyata ada 2. Yang masyhur adalah Bilal, yang kedua adalah sahabat Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra. Nah, itu. Dari hadis ini Bilal atau tatkala adzan Bilal itu adalah adzan awal atau sering kita kenal dengan sebutan adzan awal. Itu Bilal. Bukan adzan subuh kalau Bilal itu. Jadi Bilal itu tugasnya adzan awal. Nah, kalau Ummi Maktum itu adalah adzan subuh. Yang membedakan adzannya adalah kalau Bilal adzan itu masih boleh makan dan minum. Kalau Ummi Maktum adzan baru tidak boleh makan dan minum lagi. Artinya telah masuk waktu subuh. Dalam hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya adzan pada malam hari sebelum subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal pada masa Rasulullah. Nah, itu termasuk sunnah dari Rasulullah, itu adzan fajar itu 2 kali. Tapi kalau mau memulai harus bisa istiqomah. Jangan sampai hari ini adzan 2 kali, besok sekali lagi, ntar 2 kali lagi. Nah, itu malah jadi pertanyaan di masyarakat. Kalau mau dilaksanakan, terus laksanakan. Kalau ada yang bertanya, dijelaskan hadis ini. Nah, seperti itu. Pasti nanti akan jadi pertanyaan juga di tengah masyarakat. Seperti di Cilengsi juga sama. Waktu dimulai adzan awal, juga warga sekitar juga awal-awalnya heran kok adzan 2 kali gitu kan. Setelah tahu, terbiasa juga nggak masalah. Muhajirun juga sama. Hampir semuanya seperti itu. Karena mereka tidak mengetahui tentang lafadz ini. Kemudian dari sahabat Abu Mahdzurah, ini juga muadzin Rasulullah. Kuntu adzinu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aqulu fi adzanil fajri al awal hayya 'alal falah hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum Allahu akbar la ilaha illallah. Rawahun Nasa'i. Saya melaksanakan adzan pada masa Rasulullah. Saya mengucapkan dalam adzan fajar yang pertama. Perhatikan. Saya, yaitu Abu Mahdzurah, ini muadzin Rasulullah di Mekah. Kalau Bilal tadi dan Ibnu Maktum itu di Madinah. Kalau Abu Mahdzurah itu Bilal adzan di muadzin di Mekah. Saya melaksanakan adzan pada masa Rasulullah. Saya mengucapkan dalam adzan fajar yang pertama. Jadi adzan fajar yang pertama, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Artinya ini potongan adzan akhir yang dibaca oleh Abu Mahdzurah. Itu muadzin Rasulullah di Mekah. Itu saat adzan fajar yang pertama, setelah membaca hayya 'alal falah, kemudian baca as-salatu khairum minan naum. Jadi itu waktu baca itu adalah adzan fajar pertama, bukan fajar yang kedua. Nah, bukan adzan subuh kalau saat ini yang kalau bisa dikatakan.
Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya adzan awal dengan mengucapkan as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali sesudah mengucapkan hayya 'alal falah. Waktunya, nah itu kurang lebih sekitar 50 ayat Al-Quran bacaan sedang. Ya, bukan bacaan surat pendek, bukan abasa wa tawala, tapi yang sedang-sedang lah. Ya kira-kira mungkin sekitar setengah jam lah kurang lebih sebelum adzan subuh. Akhir berarti ya? Hah? Akhir ya? Akhir. Bukannya 3 malam ya? Bukan. Karena di hadis yang lain dikatakan adzan Bilal itu berfungsi untuk mengingatkan orang-orang yang berdiri atau tengah sholat semalaman untuk segera mengakhiri sholatnya karena subuh sudah dekat. Dan bagi orang-orang yang tidur itu untuk segera bangun karena sebentar lagi subuh datang. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahkan dari hadis ini ada yang menyimpulkan seyogyanya umat Islam itu paling lambat bangun itu adalah saat adzan awal. Iya, buat persiapan subuh. Buat persiapan subuh. Enggak kalau yang tahajudnya mepet nih. 22 1. Ya. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Karena mepet ke subuhnya. Iya. 1 juga nggak apa-apa. 1. Iya. Tinggal diatur. Kalau sholat malam itu kan redaksinya bisa 2 2 2 2 1 sampai 11. Ada yang bisa katakan 4 4 3. Nah, itu tinggal di mix seperti apa. Kalau nggak cukup waktu ya cukup 1 rakaat pun nggak masalah. Nah, itu tadi. Jadi fungsi adzan awal itu untuk mengingatkan orang-orang yang telah qiyam dari awal untuk segera istirahat. Karena subuh sudah semakin dekat. Dan bagi orang-orang yang masih terlelap dalam tidur untuk segera bangun karena subuh sudah semakin dekat. Nah, inilah yang dikatakan adalah kesalahan umat saat ini, itu bangunnya rata-rata kesiangan. Adzan subuh berkumandang baru bangun. Itu belnya. Kalau belnya itu Itulah. harus diperbaiki. Kalau jawaban adzan kan kalau di negara kita kan ajanan 1 itu maksudnya banyak nih. Saat mau nyaut nih, itu mana kita jawab dulu? Kalau kita dengar adzan, biasanya kan kalau kita di rumah kan ya masjid kan ada 3-4 kadang adzannya hampir bersamaan gitu kan. Sini udah Allahu Akbar, sini udah asyhadu alla ilaha illallah, yang sana udah hayya 'alas shalah gitu kan. Mana yang kita ikutin? Ya kalau saya itu lebih cenderung saya mau sholatnya kemana? Kalau pribadi saya, mana yang dulu azan? Saya begitu. Iya kan, kalau biasanya itu saya mau sholat kemana? Karena tiap masjid pasti beda-beda suara adanya kalau dipahamin. Tadi seperti kalau zaman Rasul itu Bilal dan Umi Maktum itu adanya beda, suaranya beda gitu kan. Demikian pula dengan di sekitar kita itu muadzin pasti beda-beda suaranya. Kalau saya begitu, mana yang lebih awal dulu yang azan? Itu yang saya jawab. Ya, itu ya tidak ada masalah karena ya itu tidak ada tuntunan pastinya mana yang diikutin, karena zaman Rasul itu satu tempat satu masjid, tidak seperti saat ini gitu kan. Terlalu banyak masjid kalau kita saat ini. Tetapi tadi yang memakmurkan sedikit, hanya Jumat dan Idul Fitri Idul Adha masjid itu tidak mampu menampung jamaah. Itulah perbedaannya. Kalau Rasulullah itu hanya satu masjid, bahkan di Madinah itu zaman Rasulullah hanya satu masjid, tidak ada masjid yang lain. Misalnya juga Kuba itu pun juga agak jauh, puluhan kilo, 10 kilo kurang lebih jaraknya dari Masjid Nabawi. Jadi suaranya udah agak mungkin double gitu kan. Nah sekarang kita tinggal di era seperti ini, hanya berjarak 200 meter, 300 meter udah ada
masjid gitu kan. Belum lagi yang dari jauh dengan pengeras suaranya saut menyaut gitu kan. Kembali kayak kami di sana itu yang sering ke rumah tadi tahu, kayak di belakang 100 meter masjid, samping kanan 100 meter masjid, ke kiri 100 meter masjid, ke depan 300 meter masjid lagi. Udah, jadi itu kalau pagi Sabaten tuh bener-bener saut-sautan rame banget gitu kan. Sampai-sampai kadang itu bener, kadang bingung kalau pasti di rumah itu mau ngikutin yang mana, bingung. Kadang emang ya namanya telinga kadang kan mix-nya nggak pas, mau ngikutin yang di sana, tahu-tahu kelewat yang di sana duluan gitu kan. Makanya yang bagus tadi adalah segera mendatangi masjid yang akan kita tuju. Jadi kita fokus ke satu masjid gitu. Sebelum adzan kalau bisa malahan. Seperti itu. Dan sebelum kami akhiri, kami simpulkan dulu atau sampaikan catatan di dalam kitab ini. Yang pertama, diriwayatkan bahwa taswib, yaitu bacaan as-sholatu khairum minan naum itu dibaca pada waktu adzan fajar. Berdasarkan hadis dari Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Bilal yang artinya tidak ada taswib pada sholat apapun kecuali pada sholat fajar, yaitu tadi lafaz as-sholatu khairum minan naum. Abu Mahdurah berkata, Rasulullah SAW mengajarkan adzan kepadaku, dan apabila adzan pada waktu fajar, kamu mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini terdapat Al-Haris bin Ubaid, dia dibicarakan tentang kedhaifannya. Dan dari Sa'id bin Musayyab, itu seorang tabi'in terkenal, pakar hadis, pakar tafsir. Ia meriwayatkan dari Bilal bahwasanya ia datang kepada Rasulullah ketika adzan sholat fajar, namun beliau masih tidur. Maka Bilal mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, kemudian ditetapkan sebagai lafaz adzan pada waktu fajar. Hadis ini dikatakan munqati', terputus sanadnya, karena Sa'id bin Musayyab tidak mendengar langsung dari Bilal bin Rabah. Kesimpulan yang kedua dari at-taswib ini, Ibnu Ruslan berkata, maka syariat membaca taswib adalah pada adzan awal sebelum datang waktu subuh, karena taswib itu untuk membangunkan orang yang masih tidur. Adapun pada adzan yang kedua, yaitu ketika sudah waktu subuh, adzan itu untuk memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. As-Sun'ani berkata, karena itu lafaz as-sholatu khairum minan naum bukanlah dari lafaz adzan yang disyariatkan sebagai panggilan sholat dan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, tetapi lafaz tersebut disyariatkan untuk membangunkan orang-orang yang tidur. Dari kitab Subulus Salam jilid 1 halaman 231-232. Yang ketiga, adapun perkataan Bilal yang artinya Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk membaca taswib pada waktu fajar dan melarangnya untuk membacanya pada waktu isya, yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, dan perkataan Anas bin Malik yang artinya merupakan sebagian sunnah apabila seorang muadzin melaksanakan azan fajar, dia mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian baca as-sholatu khairum minan naum, yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Masih belum jelas apakah yang dimaksud waktu fajar itu fajar yang pertama atau yang kedua, sebab disebutkan oleh Rasulullah bahwa fajar itu ada dua, yaitu fajar yang diperbolehkan untuk sahur dan dilarang untuk sholat subuh, dan fajar yang kedua, fajar yang dilarang sahur dan diperbolehkan sholat subuh.
Kedua waktu tersebut disebut waktu fajar menurut kaidah usul. Seperti itu. Jadi dari ini kesimpulannya, lafadz as-sholatu khairum minan naum itu dibaca tatkala adzan fajar yang pertama, bukan yang kedua. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang adzan, tentang tadi keutamaan-keutamaannya bagi adzan itu sendiri dan juga bagi para muadzin, dan juga tentang adzan fajar. Nah, untuk selanjutnya itu nanti masih panjang tentang perintah adzan, tentang bagaimana orang yang mendengar adzan. Nah, itu akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya agar kita lebih paham tentang adzan ini, gitu kan. Jangan sampai seperti di beberapa masjid itu tidak tertib, gitu kan. Karena sebagian tidak mengetahui siapa yang berhak adzan, siapa yang berhak iqomah, kapan iqomah dibacakan, kapan adzan dibacakan. Nah, itu harus tahu sebenarnya. Maka mari sama-sama kita pelajari agar ibadah kita semakin baik kepada Allah Ta'ala. Karena dasar ibadah itu selain ikhlas juga harus dengan ilmu. Nah, seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.